Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nida Hanifah. Oke, sekitar 3 bulan sampai 4 bulan nih aku nggak pernah bikin video lagi. Jadi aku mau tahu nih gimana kabar kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa tetap melaksanain protokol kesehatan, oke? Nah, di video kali ini aku nggak bakal kayak biasanya nih bahas tentang makeup atau skincare. Kali ini aku bakal bahas sesuatu yang berat. Aduh, berat juga enggak sih. Pokoknya di konten kali ini itu beda dari sebelum-sebelumnya. Jadi konten ini konten baru yang berjudul Kupas. Apa sih Kupas itu? Jadi Kupas itu kumpul bareng kita bahas. Seperti yang udah kalian tahu di judul, jadi aku bakal bawain fenomena sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Gunanya apa sih? Biar kita tuh lebih peka dan tahu gitu fenomena sosial yang ada di lingkungan kita tuh kayak gimana dan gimana cara kita ngatasinnya. Oke, jadi aku bakal bahas tentang masalah kemiskinan di dalam Kupas ini, jadi jangan kemana-mana, check it out. Pasti kita tentunya sering melihat fenomena sosial kemiskinan ini. Kayak dimanapun pasti kita nemuin gitu soal kemiskinan. Tapi ada yang tahu nggak sih definisi kemiskinan itu apa? Oke, jadi aku bakal ngasih tahu kalau kemiskinan itu merupakan masalah sosial yang multidimensional, di mana nggak mencangkup soal ekonomi aja, tapi mencangkup politik, budaya, sosial, moral, etika, dan masih banyak lagi. Nah, maka dari itu definisi dari kemiskinan itu sendiri mengalami banyak perdebatan dan problematika. Dalam buku Ensiklopedia Sosiologi karya Edgar F. Borgata, kemiskinan merupakan kekurangan harta dan benda, juga tidak memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, menurut World Bank 2020, kemiskinan merupakan hilangnya kesejahteraan, di mana inti-inti dari kemiskinan itu mencakup dari masalah kesejahteraan itu sendiri apa. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi, kesejahteraan itu meliputi konsumsi barang yang kita gunakan dalam sehari-hari. Dimana kalau makin banyak nih barang yang kita konsumsi, maka kesejahteraan kita juga dianggap tinggi. Nah, selanjutnya yang ketiga, kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal yang layak, baik makanan maupun non-makanan. Jadi, di sini kita punya standar minimal atau garis kemiskinan untuk menyatakan seseorang itu ada berada di bawah atau berada di atas di garis itu sendiri. Setelah kita tahu definisi dari kemiskinan itu apa, sekarang kita bakal bahas nih faktor penyebab dari kemiskinan apa aja sih. Nah, karena tadi kemiskinan itu merupakan masalah multidimensional, jadi faktor penyebabnya juga sangat beragam nih dan berbeda-beda setiap wilayahnya. Di Indonesia, kemiskinan dan kemiskinan di Thailand atau di Filipina, di Malaysia pasti berbeda-beda faktor penyebabnya. Karena ini mencakup individu, masyarakatnya, dan masih banyak lagi. Oke, jadi yang pertama, karena tingkat pendidikan yang rendah. Kenapa sih tingkat pendidikan rendah bisa mempengaruhi kemiskinan? Karena tingkat pendidikan yang rendah bakal membuat seseorang memiliki pengetahuan yang terbatas, juga skill yang terbatas juga. Jadi, bakal kalah saing nih dalam pekerjaan, karena dimana semakin tingginya pendidikan, dia tuh bakal mendapatkan privilege lebih dalam pekerjaan. Yang kedua, tingkat kesehatan yang rendah juga. Dimana kalau kita banyak sakit, nggak sehat, nggak fit, kita tuh bakal sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, kesehatan juga mempengaruhi kemiskinan. Nah, yang ketiga, karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Nah, ini yang masih dialami oleh Indonesia sendiri, di mana angkatan kerja itu lebih banyak daripada lapangan kerja itu sendiri, dan menimbulkan banyak pengangguran di mana-mana. Nah, bisa berujung pengangguran itu sendiri menjadi kemiskinan, karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Selanjutnya, karena pembangunan yang tidak merata. Nah, contohnya nih, perbedaan infrastruktur yang ada di pedesaan dan di perkotaan. Di mana di perkotaan tuh udah elit banget, jadi udah lebih lengkap. Ada gedung ini, gedung itu, dan banyak sarana-prasarana untuk menunjang aktivitas dan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, sedangkan di pedesaan, mereka tuh masih kental dengan alam. Dan pembangunannya juga belum merata sampai ke pedesaan, apalagi di Indonesia sendiri ini. Nah, kalau terjadi ketimpangan seperti itu, maka bakal ada kemungkinan terjadi kemiskinan. Karena
kalau infrastrukturnya nggak merata atau kita nggak dapat akses sarana dan prasarana, kita juga akan kesulitan untuk melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, masih berkaitan dengan yang tadi, adalah urbanisasi yang tidak terkendali. Di mana tadi karena sarana dan prasarana yang terbatas, dan atau pekerjaannya yang homogen, misalnya menjadi petani, otomatis orang-orang desa tuh berbondong-bondong pindah ke perkotaan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Tapi karena semua orang atau semua penduduk berpikiran seperti itu untuk urbanisasi yang tidak terkontrol, maka menjadikan orang-orang yang dari pedesaan ini, pendatang ini, malah menjadi masyarakat miskin yang baru nih, di mana kan semakin banyak orang-orang di perkotaan. Jadi semakin banyak pesaing untuk mendapatkan pekerjaan. Otomatis mereka juga lebih banyak menjadi pekerja kasar atau sebagai pengemis, pengamen, atau bahkan terjerumus dalam kemiskinan. Selanjutnya, faktor geografis atau potensi fisik juga mempengaruhi dari adanya kemiskinan. Ada banyak tipe-tipe kemiskinan. Yang pertama ada kemiskinan subjektif, di mana seseorang tuh menganggap dirinya gak mampu gitu untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dia menganggap diri dia tuh miskin. Yang kedua ada kemiskinan absolut, di mana ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimum. Yang tadi ada garis kemiskinan itu, yaitu 2100 kalori per hari. Nah, yang ketiga ada kemiskinan relatif. Relatif ini termasuk di relatif antar wilayah dan juga relatif dalam masyarakatnya itu sendiri. Contohnya, nah si A, dia tuh di Bandung tuh orang kaya, namun pas dia pindah ke Jakarta, dia tuh menjadi orang yang miskin. Nah, itu tuh terjadi karena adanya pembangunan yang tidak merata di seluruh tempat. Nah, yang keempat ada kemiskinan alamiah, yang dimana ini tuh tergantung pada alam atau sumber daya alamnya itu sendiri. Jadi masyarakatnya tuh kurang dapat melakukan produktivitas dengan maksimal karena sumber daya alamnya yang terbatas. Nah, selanjutnya ada juga kemiskinan struktural, di mana struktur ini tuh tidak mampu untuk mengolah masyarakat dengan sumber daya alamnya dengan baik. Dari perspektif sosiologi, kemiskinan ini merupakan masalah sosial klasik atau udah ada nih dari dulu. Terus berkaitan sama adanya ketimpangan ekonomi dan juga sosial, di mana sumber daya alam tuh ada, tapi semua orang tuh memperebutkan sumber daya alam itu, dan juga nggak semua orang dapat akses untuk mendapatkan sumber dayanya nih. Kemiskinan juga berkaitan sama beberapa konsep yang ada di sosiologi. Contohnya ada stratifikasi sosial, organisasi sosial, lembaga sosial, dinamika sosial, dan masih banyak lagi. Ada juga salah satu tokoh yang bernama Lewis Chaucer, di mana dia memberikan teori dari kemiskinan ini, yaitu teori disorganisasi sosial, di mana kemiskinan terjadi karena perubahan yang cepat yang ada di masyarakat. Terus masyarakat itu nggak bisa mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan karena hektik nih, ada perubahan. Salah satunya misalnya sekarang ini ada pandemi global COVID-19 yang merubah masyarakat dari awalnya kita beraktivitas seperti biasanya, sekarang harus beraktivitas di rumah, terbatas. Harus menggunakan media daring atau online. Banyak orang-orang yang terkena dampak kemiskinan akibat COVID-19 ini. Perubahannya begitu cepat jadi. Nah, selanjutnya aku bakal bahas nih pengukuran kemiskinan. Gimana sih caranya? Ada beragam cara untuk mengukur kemiskinan, termasuk di Indonesia. Yang pertama, menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diukur dari kebutuhan dasar yang berbasis rumah tangga dan konsumsi barang. Di mana ada garis kemiskinan yang udah aku sebutin tadi, yang menolak ukur 2100 kalori per harinya. Apabila mereka kekurangan dari 2100 itu, maka mereka dianggap sebagai masyarakat miskin. Nah, yang kedua, berdasarkan Badan BKKBN. Mereka mengukur kemiskinan berdasarkan kesejahteraan keluarga, di mana menggolongkan keluarga menjadi 5 jenis, ada keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2, keluarga sejahtera 3, dan keluarga sejahtera 3+. Nah, selanjutnya, ada menurut standar World Bank, di mana mereka mengukur kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita, yang dimana apabila masyarakat miskin, mereka tuh memiliki pendapatan per kapita yang di bawah $1 per harinya. Nah, mereka juga menghitung
dari Human Development Index terkait dari usia harapan hidup, pendapatan per kapita, dan juga capaian pendidikan. Nah, namun di Indonesia sendiri pengukuran kemiskinan itu berbeda-beda karena setiap wilayah dan juga setiap masyarakat itu punya ciri khas masing-masing nih. Apalagi Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak budaya dan juga suku bangsa yang beragam. Belum lagi masalah pembangunan yang gak merata nih di Indonesia. Jadi tentunya pengukuran kemiskinan ini harus didasarkan dari ciri khas setiap daerah atau setiap masyarakat dan juga kearifan lokal yang mereka miliki dibandingkan menggunakan indikator secara nasional. Kemiskinan tuh merupakan masalah global, bukan cuma nasional aja, di mana semua masyarakat juga merasakan adanya masalah ini. Maka dari itu ada program yang namanya SDGs atau Sustainable Development Goals, di mana merancangkan bersatu langsung no property atau nggak ada kemiskinan. Berarti mereka tuh merasa resah dengan adanya masalah kemiskinan ini dan dianggap urgensi yang harus segera diselesaikan. Salah satunya kita juga bisa membuka industri kreatif dengan memanfaatkan kreativitas sekitar. Selain itu, di Indonesia sendiri nih banyak panorama alam atau tempat yang bisa dijadikan suatu pariwisata. Kita bisa membuka agrowisata untuk menambah pemasukan dan juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu, ada juga untuk pengembangan keahlian pada setiap orang. Dengan membuka, memanfaatkan pengembangan keahlian ini, otomatis orang-orang bisa menjadi ahli dalam berbagai bidang atau bidang yang mereka ingin tekuni secara lanjut. Dengan apabila ahli, mereka juga mempunyai nilai lebih dalam pasar kerja. Selain itu, dengan memperbaiki pendidikan dengan lebih baik, dengan pendidikan yang baik, maka pengetahuan dan juga pemikiran kita dan ide-ide itu bisa lebih banyak dan bisa menanggulangi kemiskinan. Yang perlu kita catat atau garis bawahi ini bahwa kemiskinan itu tidak hanya bisa ditanggulangi dari satu sisi aja, tapi dari berbagai sisi karena tadi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional. Nah, maka dari itu kita harus melihat juga karakteristik dari masyarakatnya sendiri gimana, wilayahnya gimana, karena setiap wilayah pasti memiliki karakteristik dan juga perbedaan penyebab kemiskinan yang beda-beda. Oke guys, udah cukup lama nih aku nemenin kalian untuk kupas soal kemiskinan. Nah, semoga materi yang aku sampaikan hari ini tuh bisa menjadi pembelajaran dan juga meningkatkan kepekaan sosial. Nah, untuk kritik dan saran bisa kalian langsung tulis saja komennya di video ini. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya kepada teman atau keluarga dan sahabat kalian. Dan jangan lupa terus saksiin video-video di YouTube aku selanjutnya. Oke, makasih. Dadah.